Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke inti materi kita, alangkah baiknya kita mengetahui dulu bagaimana Islam mulai masuk ke Persia. Islam mulai masuk ke wilayah Persia sekitar abad ke-7, yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dengan memperkenalkan Islam, bangsa Arab mengganti kepercayaan kuno Persia, Zoroaster. Masa kejayaan umat Islam sangat dirasakan pada masa kepemimpinan Abbasiyah, yang pada saat itu pusat pemerintahannya di Baghdad. Kaum muslimin kala itu jadi pemimpin bagi peradaban dunia, terutama dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan arsitektur. Namun, ketika politik umat Islam mulai mengalami kemunduran, terutama akibat serangan pasukan Mongol di kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi, tidak hanya mengakhiri Khalifah Abbasiyah, namun juga mengawali masa kemunduran politik Islam secara drastis. Wilayah kekuasaannya sudah tercabik-cabik dalam kerajaan-kerajaan kecil yang saling bermusuhan dan saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol. Kondisi tersebut jelas memprihatinkan. Namun, kondisi itu berubah dengan munculnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sapawi, Mughal, dan Turki Utsmani. Berdirinya 3 kerajaan tersebut merupakan awal kebangkitan politik umat Islam. Perkembangan Kerajaan Sapawi di Persia. Pada waktu Kerajaan Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya, Kerajaan Sapawi di Persia masih baru berdiri. Namun, pada kenyataannya, kerajaan ini berkembang dengan cepat. Nama Sapawi ini terus dipertahankan sampai tarekat Sapawiyah menjadi suatu gerakan politik dan menjadi sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Sapawi. Dalam perkembangannya, Kerajaan Sapawi sering berselisih dengan Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Sapawi mempunyai perbedaan dari 2 kerajaan besar Islam, seperti Kerajaan Turki Utsmani dan Mughal. Kerajaan ini dinyatakan sebagai penganut Syiah dan dijadikan sebagai mazhab negara. Oleh karena itu, Kerajaan Sapawi dianggap sebagai peletak dasar pertama terbentuknya negara Iran. Kerajaan Sapawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Tarekat ini bernama Sapawiyah sesuai dengan nama pendirinya, Safi al-Din, salah satu keturunan Imam Syiah yang keenam, Musa al-Kazim. Pada awalnya, tarekat ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang ahli bid'ah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni
yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangannya, bangsa Sapawi sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal ini ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa. Karena dengan berkuasa, mereka dapat menjalankan ajaran agama yang telah mereka yakini sebagai ajaran Syiah. Karena itu, lama-kelamaan murid-murid tarekat Safawiyah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Bermula dari prajurit, akhirnya mereka memasuki dunia perpolitikan pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Dinasti Sapawi memperluas gerakannya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik dengan penguasa Karakoyunlu atau Donba Hitam, salah satu suku bangsa Turki yang akhirnya menyebabkan kelompok Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru ini, ia mendapat perlindungan dari penguasa Diyarbakir Karakoyunlu, juga suku bangsa Turki. Ia tinggal di istana Ujun Hasan yang ketika itu menguasai sebagian besar Persia. Tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil, tapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sircassia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan dan ia terbunuh dalam pertempuran tersebut. Penggantinya diserahkan kepada anaknya Haidar secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Lalu Haidar kawin dengan seorang cucu Ujun Hasan dan lahirlah Ismail yang kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Sapawi di Persia dan mengatakan bahwa Syiahlah yang resmi dijadikan mazhab kerajaan ini. Kerajaan inilah yang dianggap sebagai peletak batu pertama negara Iran. Gerakan militer Sapawi yang dipimpin oleh Haidar dipandang sebagai rival politik oleh Karakoyunlu setelah ia menang dari Karakoyunlu pada tahun 1476 Masehi. Karena itu, ketika Sapawi menyerang wilayah Sircassia dan pasukan Sirwan, Karakoyunlu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan ia terbunuh. Ali, putera dan pengganti Haidar, didesak bala tentaranya
untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, terutama terhadap Aka Koyunlu. Akan tetapi, Yakub, pemimpin Aka Koyunlu, menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya Ibrahim, Ismail dan ibunya di Fars pada tahun 1489 sampai 1493 Masehi. Mereka dibebaskan oleh Rustam, putera mahkota Aka Koyunlu, dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Namun tidak lama kemudian Rustam berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara, dan Ali terbunuh pada tahun 1494 Masehi. Periode selanjutnya, kepemimpinan gerakan Sapawi diserahkan kepada Ismail selama 5 tahun. Ismail beserta pasukannya bermarkas di Gilan untuk menyiapkan pasukan dan kekuatan. Pasukan yang dipersiapkan itu diberi nama Kijilbas atau Barit Merah pada tahun 1501 Masehi. Pasukan Kijilbas di bawah pimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Aka Koyunlu atau Domba Putih di Sarut dekat Nakhchivan. Kijilbas terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, yakni ibu kota Aka Koyunlu, dan akhirnya berhasil dan mendudukinya di kota Tabriz. Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama dinasti Sapawi. Ia disebut juga Ismail I. Ismail I berkuasa kurang lebih 23 tahun antara 1501 sampai 1528 Masehi. Pada 10 tahun pertama, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Buktinya, ia dapat menghancurkan sisa-sisa kekuatan Aka Koyunlu di Hamadan pada tahun 1503 Masehi, menguasai provinsi Kaspia di Najandaran, Gurgan, dan Yards pada tahun 1504 Masehi. Diyarbakir pada tahun 1505 sampai 1507 Masehi. Baghdad dan daerah barat daya Persia pada tahun 1508 Masehi. Sirwan 1509 Masehi dan Khurasan. Hanya dalam waktu 10 tahun, wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan sabit subur. Bahkan tidak sampai di situ saja, ambisi politik mendorongnya untuk terus mengembangkan wilayah kekuasaan ke daerah-daerah lainnya seperti Turki Utsmani. Ismail berusaha merebut dan mengadakan ekspansi ke wilayah kerajaan Utsmani pada tahun 1514 Masehi. Tetapi dalam peperangan ini Ismail I mengalami kekalahan
malah Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Salim dapat menduduki Tabriz. Kerajaan Safawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki karena terjadi perpecahan di kalangan militer Turki di negerinya. Kekalahan tersebut meruntuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri Ismail. Akibatnya dia berubah. Dia lebih senang menyendiri, menempuh kehidupan hura-hura dan berburu. Keadaan itu berdampak negatif bagi kerajaan Safawi dan pada akhirnya terjadi persaingan dalam merebut pengaruh untuk dapat memimpin kerajaan Safawi antara pimpinan suku-suku Turki, pejabat keturunan Persia dan Kizilbash. Rasa permusuhan dengan kerajaan Utsmani terus berlangsung sepeninggalan Ismail I. Peperangan antara dua kerajaan besar Islam terjadi beberapa kali pada masa pemerintahan Tahmas I. Pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Ismail II pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi dan Muhammad Kudabanda pada tahun 1577 sampai 1567 Masehi. Pada masa tiga raja tersebut, kerajaan Safawi mengalami kelemahan. Hal ini dikarenakan sering terjadinya peperangan melawan kerajaan Utsmani yang lebih kuat. Sering terjadi pertentangan antara kelompok dalam kerajaan Safawi sendiri. Kondisi kerajaan Safawi yang memprihatinkan itu baru bisa diatasi setelah Raja Safawi kelima Abbas I naik tahta pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I dalam rangka memulihkan kerajaan Safawi ialah yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbash dengan cara membentuk pasukan baru yang berasal dari budak-budak dan tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Circassia. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu Abbas berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dalam khutbah-khutbah Jumatnya. Sebagai jaminan atas syarat ini, Abbas menyerahkan saudara sepupunya Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain, seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya, yang sebelumnya lepas direbut oleh kerajaan Utsmani. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik, melainkan bidang lainnya mengalami kemajuan.
Kemajuan itu diantara lain, yang pertama di bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Dina al-Sairaji, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Sairaji, filosof, dan Muhammad al-Bakir Ibnu Muhammad Damat, filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. Yang ketiga, bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Jenderut, dan istana Cihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat sejumlah 1.162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Unsur lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni lainnya. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Sapi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Abbas II pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi. Hussein pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Tahmab II pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Dan Abbas III pada tahun 1733 sampai
1736 Masehi. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Sapawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Raja Sapi Mirza, cucu Abbas I, juga menjadi penyebab kemunduran Sapawi, karena dia seorang raja yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Di sisi lain, dia juga seorang pencemburu yang akhirnya mengakibatkan mundurnya kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh dalam pemerintahan sebelumnya. Kota Kandahar lepas dari kekuasaan kerajaan Sapawi, diduduki oleh kerajaan Mughal yang ketika itu diperintah oleh Sultan Syekh Jehan, sementara Baghdad direbut oleh kerajaan Utsmani. Abbas III adalah raja yang suka minum minuman keras, sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Sebagaimana Abbas II, Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Akibatnya, rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintah. Ia diganti oleh Shah Hussein yang alim. Ia memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah yang sering memaksakan pendapatnya terhadap penganut aliran Sunni. Sikap ini membangkitkan kemarahan golongan Sunni Afghanistan, sehingga mereka berontak dan berhasil mengakhiri kekuasaan dinasti Sapawi. Pemberontakan bangsa Afgan tersebut terjadi pertama kali pada tahun 1709 Masehi di bawah pimpinan Mir Faiz yang berhasil merebut wilayah Kandahar. Pemberontakan lainnya terjadi di Herat. Suku Ardabil Afghanistan berhasil menduduki Mashhad. Mir Faiz diganti oleh Mir Mahmud dan ia dapat mempersatukan pasukannya dengan pasukan Ardabil, sehingga ia mampu merebut negeri-negeri Afgan dari kekuasaan Sapawi. Karena desakan dan ancaman Mir Mahmud, Shah Hussein akhirnya mengakui kekuasaan Mir Mahmud dan mengangkatnya menjadi gubernur di Kandahar dengan gelar Husaykuli Khan atau budak Hussein. Dengan pengakuan ini, Mir Mahmud makin leluasa bergerak sehingga tahun 1721 Masehi dia merebut Kirman, dan tak lama kemudian
ia menyerang Isfahan dan memaksa Syekh Hussein menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi, Syekh Hussein menyerah, dan 25 Oktober Mir Mahmud memasuki kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Salah seorang dari suku Qajar bernama dari Rusia, Tahmap II, memproklamasikan dukungan penuh sebagai raja yang sah dan berkuasa atas Persia, dengan pusat kekuasaannya di kota Astarabad pada tahun 1726 Masehi. Tahmasp II bekerjasama dengan Nadir Khan dari suku Afsar untuk memerangi dan mengusir bangsa Afgan yang menduduki Isfahan. Ashraf, pengganti Mir Mahmud yang berkuasa di Isfahan, digempur dan dikalahkan oleh pasukan Nadir Khan pada tahun 1729 Masehi. Ashraf sendiri terbunuh dalam peperangan itu. Dengan demikian, dinasti Sapawi kembali berkuasa. Namun, pada bulan Agustus 1732 Masehi, Tahmap II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III, anak dari Tahmap II, yang ketika itu masih sangat kecil. 4 tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1736 Masehi, Nadir Khan mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Abbas III. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan dinasti Sapawi di Persia. Berikut urutan penguasa kerajaan Sapawi. Yang pertama, Ismail I pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Tahmap I yang pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Yang ketiga, Ismail II pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi. Yang keempat, Muhammad Kudabanda pada tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Yang kelima, Abbas I pada tahun 1587 sampai 1628 Masehi. Yang keenam, Sapi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Yang ketujuh, Abbas II pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Yang kedelapan, Sulaiman pada tahun 1667 sampai
1694 Masehi. Yang kesembilan, Husain I pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Yang ke-10, Tahmab II pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Yang ke-11, Abbas III pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Jadi kesimpulannya ialah kerajaan Sapawi yang berdiri pada tahun 1501 Masehi di Persia menandai babak baru dalam sejarah peradaban Islam. Khususnya di kawasan Iran, Syekh Ismail I, pendiri dinasti ini, tidak hanya berhasil menyatukan wilayah Persia, tetapi juga menetapkan mazhab Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi negara. Kebijakan ini membawa perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Persia, menjadikan Syiah sebagai identitas utama bangsa Persia hingga hari ini. Langkah ini juga membedakan Persia dari mayoritas dunia Islam saat itu, yang didominasi oleh mazhab Sunni, terutama di bawah kekuasaan dinasti Ottoman dan Mughal. Peradaban Islam pada masa Sapawi mencapai puncak kejayaan dalam bidang seni, arsitektur, sastra, dan filsafat. Pemerintah Sapawi memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur, keagamaan, dan intelektual seperti masjid, madrasah, dan perpustakaan. Kota Isfahan di masa pemerintahan Syekh Abbas I berkembang menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Bahkan dijuluki sebagai salah satu kota terindah di dunia Islam pada masanya. Seni kaligrafi, miniatur, dan keramik berkembang pesat. Begitu pula karya sastra yang menggambarkan nilai-nilai keagamaan, spiritualitas, dan kebangsaan. Dari sisi pemerintahan, Sapawi membangun sistem birokrasi yang cukup efektif dengan mengadopsi struktur militer dan menggunakan elemen-elemen Turki, Persia, dan Kaukasia dalam pemerintahan. Penggabungan antara kekuasaan spiritual dan politik oleh raja, Sapawi memperkuat legitimasi mereka di mata rakyat. Namun, kebijakan ini juga sering menimbulkan ketegangan dengan kelompok Sunni, baik di dalam negeri maupun dengan kekuatan eksternal, seperti Ottoman. Konflik ideologis ini tidak jarang berujung pada perang dan memperuncing perpecahan di dunia Islam. Meski mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, kerajaan Sapawi juga menghadapi berbagai persoalan serius yang menyebabkan kemunduran. Di antaranya adalah korupsi birokrasi, perebutan kekuasaan internal, dan melemahnya kepemimpinan setelah wafatnya Syekh Abbas I. Selain itu, dari luar seperti invasi oleh bangsa Afgan dan persaingan dengan kekuatan besar seperti Ottoman dan Rusia juga turut mempercepat kehancuran Sapawi. Tidak adanya reformasi dan memadai dalam sistem pemerintahan serta ketergantungan pada militer asing menyebabkan kekuasaan Sapawi goyah pada awal abad ke-18. Secara keseluruhan, peradaban Islam pada masa kerajaan Sapawi meninggalkan warisan yang sangat besar bagi dunia Islam, khususnya dalam pembentukan identitas keislaman di Iran. Penerapan mazhab Syiah sebagai ideologi negara, kemajuan ilmu pengetahuan dan seni, serta peran strategis Persia dalam percaturan politik Islam menjadikan era ini sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam. Meskipun kerajaan ini akhirnya runtuh, warisan intelektual, budaya, dan religiusnya tetap hidup dan berpengaruh hingga masa kini, menjadikan Sapawi sebagai salah satu pilar penting dalam memahami sejarah peradaban Islam secara menyeluruh. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.